Sejarah adalah ilmu yang mempelajari tentang fenomena atau peristiwa yang terjadi di masa lalu. Sebagai sebuah ilmu, sejarah menjadikan manusia dan masyarakat sebagai objek kajiannya. Selain mempelajari tingkah laku manusia ataupun masyarakat di masa lalu, sejarah juga memperhatikan konsep waktu yang merupakan komponen terpenting di dalam mempelajari sejarah. Berhubungan dengan penuturan tentang konsep waktu, ilmu sejarah meliputi aspek perkembangan, keberlanjutan, kesinambungan, pengulangan dan juga perubahan. Konsep perubahan di dalam sejarah sebagai sebuah konsep perubahan diartikan sebagai sebuah keadaan yang telah berubah. Perubahan dapat juga diartikan sebagai bentuk proses peralihan dari keadaan yang pada masa sebelumnya. Selain itu, perubahan juga dapat dipahami sebagai sebuah kondisi ataupun keadaan yang berbeda dengan masa sebelumnya. Perubahan dapat dikaitkan dengan berbagai hal seperti perubahan cara berpikir dan tingkah laku manusia ataupun masyarakat. Sebagai contoh perubahan yang dipengaruhi oleh peristiwa politik adalah Deklarasi Kemerdekaan Indonesia yang dilakukan oleh Soekarno pada tanggal 17 Agustus tahun 1945 telah mengakibatkan perubahan di dalam masyarakat Indonesia. Perubahan yang terjadi adalah sebelum proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus tahun 1945 bangsa Indonesia adalah masyarakat yang berada dalam kekuasaan bangsa lain sebagai masyarakat yang terjajah. Sebagai masyarakat yang dikontrol, dipengaruhi, diperintah oleh bangsa lain dan tidak mampu menentukan nasibnya sendiri. Sedangkan setelah terjadinya proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus tahun 1945 bangsa Indonesia menjadi bangsa yang merdeka dan dapat menentukan masa depan dan nasibnya sendiri. Perubahan yang disebabkan oleh kejadian-kejadian geografis, salah satunya adalah ditinggalkannya gurun Sahara oleh aktivitas kehidupan manusia sejak 8.000 tahun yang lalu. Sebagaimana diketahui sekitar 16.000 tahun yang lalu gurun Sahara adalah daerah padang rumput yang cukup untuk diolah sebagai lahan pertanian. Hal itu terbukti dari jejak-jejak arkeologis yang ditemukan di daerah itu berupa alat-alat penunjang aktivitas pertanian. Akibat terjadinya perubahan iklim dan suhu sejak 8.000 tahun yang lalu menyebabkan gurun Sahara ditinggalkan oleh manusia. Perubahan juga dapat dipahami sebagai sebuah perkembangan di dalam kehidupan masyarakat. Dikatakan mengalami perkembangan apabila di dalam kehidupan masyarakat telah terjadi pergerakan secara berturut-turut dari suatu bentuk ke bentuk yang lain. Perkembangan itu terjadi dari sebuah bentuk yang sederhana menuju bentuk yang lebih kompleks. Sebagai contoh adalah perkembangan dari praktik demokrasi di Amerika Serikat yang mengikuti perkembangan kota. Pada masa awal terbentuknya masyarakat di Amerika, masyarakat tinggal di kota-kota kecil yang baru tumbuh dari komunitas-komunitas pedesaan. Di kota-kota kecil itulah mulai muncul dewan-dewan kota, di mana sebagai tempat orang-orang untuk berkumpul. Kota-kota kecil ini pun mulai mengalami proses menjadi kota-kota besar seiring dengan berjalannya waktu dan perubahan zaman hingga pada akhirnya berubah menuju arah kota metropolitan. Berkaitan dengan konsep perubahan, terdapat dua jenis perubahan yaitu 1. Evolusi.
Evolusi adalah perubahan-perubahan yang memerlukan waktu sangat lama dan rangkaian perubahan-perubahan kecil yang saling mengikuti dan berkaitan secara lambat. Contoh evolusi antara lain adalah evolusi perubahan fisik manusia praaksara dan perubahan kehidupan manusia dari berburu dan meramu, food gathering and food hunting, menjadi memproduksi makanan, food producing. 2. Revolusi. Revolusi adalah perubahan-perubahan yang berlangsung dengan sangat cepat dan menyangkut dasar-dasar pokok kehidupan yang ada di dalam masyarakat, semisal bidang ideologi, politik, budaya, sosial dan ekonomi. Sebagai contoh dari revolusi adalah Revolusi Indonesia 1945. Dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Revolusi Amerika pada 1776 dan Revolusi Prancis pada 1789. Dikatakan memiliki kesinambungan jika suatu masyarakat yang baru hanya melakukan adopsi terhadap lembaga-lembaga lama. Semisal adalah pada masa kolonial di Indonesia. Kebijakan yang diberlakukan oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda terutama adalah praktek penyerahan wajib berupa hasil sumber daya alam hanya merupakan hasil adopsi dari kebiasaan yang telah berlangsung lama di dalam masyarakat terutama antara rakyat dengan kalangan bangsawan atau aristokrat. Belanda dalam hal ini mengadopsi sistem yang dilakukan oleh para bangsawan pribumi. Sementara itu, disebut pengulangan apabila peristiwa yang pernah terjadi di masa lalu terjadi lagi pada masa berikutnya. Maksud pengulangan ini diartikan bukan sebagai peristiwa sejarahnya yang terulang. Sebab peristiwa sejarah hanya berlangsung satu kali saja. Namun, yang dimaksudkan adalah pola terjadinya suatu peristiwa memiliki kemiripan dengan peristiwa yang telah terjadi sebelumnya. Semisal adalah menjelang kejatuhan Presiden Soekarno dari kekuasaannya pada tahun-tahun 1966 sampai tahun 1967 telah banyak terjadi aksi dan demonstrasi yang khususnya dilakukan oleh para mahasiswa. Beberapa waktu berselang, sekitar tahun 1998 menjelang kejatuhan Presiden Soeharto jatuh, juga banyak terjadi aksi dan demonstrasi, yang terutama juga dilakukan oleh mahasiswa. Di sini dapat dipahami bahwa terdapat kesamaan pola terjadinya suatu peristiwa memiliki pengulangan yakni peran mahasiswa di dalam menumbangkan sebuah kekuasaan. Berhubungan dengan konsep waktu inilah dikisahkan, diceritakan, dideskripsikan tentang kehidupan manusia atau masyarakat di masa lalu. Masa lalu merupakan sebuah masa yang telah terjadi, telah terlewati. Namun, masa lalu bukanlah sesuatu hal yang bersifat tertutup. Masa lalu bersifat terbuka dan memiliki kesinambungan sehingga di dalam sejarah. Masa lalu bukanlah demi masa lalu itu sendiri. Apapun yang telah terjadi di masa lalu dapat dijadikan sebagai pertimbangan, sebagai acuan untuk bertindak di masa sekarang dan masa yang akan datang. Bagaimana dipahami bahwa masa lalu bukanlah demi masa lalu itu sendiri. Masa lalu yang pernah terjadi memiliki keterkaitan dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi setelahnya.
Keberlanjutan dimaknai adalah suatu keterikatan, suatu hubungan timbal balik yang terjadi antara satu peristiwa dengan peristiwa lainnya. Peristiwa sejarah yang terjadi adalah sebuah perubahan di dalam kehidupan manusia. Sejarah mempelajari berbagai aktivitas dan perilaku manusia ataupun masyarakat dalam konteks waktu. Perubahan yang terjadi pada masa lalu juga telah mempengaruhi kehidupan sekarang. Perubahan tersebut meliputi berbagai aspek kehidupan manusia seperti sosial, politik, ekonomi, maupun budaya. Masa lalu adalah masa yang telah dilalui oleh suatu masyarakat dan selalu memiliki keterkaitan dengan konsep-konsep dasar berupa ruang dan waktu. Sejarah harus bersifat instrumental di dalam memecahkan masalah masa kini atau sebagai pertimbangan di masa sekarang. Dengan kata lain, sejarah harus mampu memecahkan masalah yang terjadi di masa sekarang. Pernyataan bahwa sejarah harus dapat memecahkan persoalan yang terjadi pada masa kini menjadi semakin jelas jika kita melihat situasi yang terjadi sekarang. Sebagai contoh misalnya adalah mengenai bencana banjir di beberapa kota di Indonesia. Apakah peristiwa tersebut berdiri sendiri dan terlepas atau tidak berketerkaitan dari peristiwa yang terjadi di masa lalu? Atau memiliki keterkaitan dengan perubahan-perubahan yang terjadi di dalam masyarakat? Atau mungkin ada sebuah wilayah yang pada masa lalu tidak pernah mengalami bencana banjir tetapi pada masa kini menjadi wilayah yang rawan banjir dan menjadi langganan banjir. Sehubungan dengan hal tersebut perlulah kiranya menelusuri perubahan-perubahan yang terjadi dalam kurun waktu tertentu. Konsep keberlanjutan di dalam sejarah sekali lagi harus dimaknai sebagai sebuah proses perubahan yang terjadi pada masa lalu yang telah memberikan pengaruh pada kehidupan masa kini dan akan memberikan pengaruh pula pada kehidupan di masa mendatang.